Kristen ini kapan muncul? Kristen ini dengan ajarannya yang pagan ini munculnya kapan? Ini sudah sabar bang, 30 detik. Ini sudah 2000 tahun. Yahudi masih tetap Yahudi, Yesus masih tetap Yahudi. Dia taat sampai dia mati dan tidak pernah menjadi Kristen. Kenapa 2000 tahun Kristen tidak memiliki tempat di rumah ibadahnya orang Yahudi? Kenapa? Karena Kristen itu adalah Abu Dasara. Kristen itu adalah ajaran bidat. Terkait dengan paganisme, kenapa kami itu tidak mengatakan bahwasanya Kristen itu pagan? Karena apa? Karena Tuhan sendiri mengatakan saya adalah Allah yang Esa. Aku adalah Tuhan, kata Yesus ya. Kemudian ada Allah, ada Firman, akulah Firman, akulah Allah, aku Bapa. Jadi itu semua sudah diterangkan, disaksikan oleh saksi-saksinya. Jadi bagi umat Kristen itu tidak bisa kami sangkal. Bukan berarti kami itu tidak mau, misalnya contohnya misalnya hanya satu Tuhan, tidak. Tapi pesan yang disampaikan oleh Allah kami melalui Yesus Kristus itu adalah saya adalah 3 sosok tetapi satu. Nah itulah yang kami pegang terus. Mau kita manusia itu percaya atau tidak, itu urusan kita masing-masing. Jadi sampai saat ini ya itulah yang menjadi keyakinan kami. Saya pikir ini bisa meluruskan ya dari beberapa pandangan-pandangan selama ini. Kenapa sih begini-gini seperti ini gitu ya. Dan kami juga ya saudaraku, kami juga tidak memaksakan, tetapi kami menyiarkan ya. Itu bergantung kita ya. Bergantung kita apakah kita percaya atau tidak gitu. Nah, jadi salah satu keyakinan kami dalam hal ini adalah kenapa kami menyerahkan itu, karena kami percaya Tuhan bisa atur semua itu. Tuhan bisa atur bahwa manusia di dunia ini juga pasti akan rukun gitu, akan memahami pada waktunya. Bukan artinya kami memaksa umat lain itu untuk harus menjadi agama ini gitu. Tidak, biarkan Tuhan nanti yang akan menunjukkan semuanya pada ini. Saya melihat ya dari mungkin tambah sedikit lagi ya bang, sedikit lagi antara agama samawi ini sebenarnya ada satu benang merah ini loh bang. Nah, ya jadi yang kita lihat itu adalah benang merahnya, jangan perbedaannya gitu sehingga kita bisa rukun ya. Tapi bisa rukun. Iya, tapi Unitarian sama Unitarian, Oneness sama Trinitas bunuh-bunuhan sampai perang banyak korban. Bukan campuran Anda, akan sehat. Itu bukan ranah Anda. Coba yang lain aja. Oke, saya ya. Baik, saya tanggapi ya. Jadi gini, kita yang hidup di zaman modern sekarang ini harus mendudukkan perkara agama itu pada poin-poin kebenaran secara histori, bukan doktrin, bukan dogma. Sebelum Kristen ini muncul, agama yang lebih dulu adalah agama Yahudi. Pertanyaannya kemudian adalah, Yesus ini orang Yahudi atau Yesus ini orang Kristen? Itu catat dulu. Catat dulu. Jadi Yesus dengan seabrek aturan Tuhan yang datang kepada dia, itu dia ajarkan kepada orang Kristen kah atau diajarkan kepada orang Yahudi? Jawabannya, Yesus dengan segala apa yang ada pada dirinya diutus oleh Tuhan kepada orang Yahudi, maka ruang lingkup pengajarannya adalah tauhid. Itu dulu. Pahami itu dulu. Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas, Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian Tritunggal, Yesus tidak pernah mengajarkan Yesus only dan seterusnya. Yesus mengajarkan tauhid, tidak ada Tuhan selain Bapa yang mengutus dirinya. Itu dulu poinnya.
Catat itu. Di mana Kristen? Jauh setelah Yesus itu pergi baru muncul Kristen yang nantinya akan mengambil Kristen sebagai jualan kepada orang-orang non-Yahudi. Catat itu. Catat. Ini kita berbicara mengenai histori secara global. Jadi Yesus ketika datang, murid kitabnya Yahudi, agamanya agama Yahudi, prosesi ibadahnya orang Yahudi, ajarannya orang Yahudi, tidurnya orang Yahudi, duduknya orang Yahudi, makannya minumnya orang Yahudi. Bukan orang Kristen. Kristen itu di luar garis. Jauh setelah Yesus baru muncul agama Kristen. Catat itu. Jadi jangan dicampur adukkan antara ajaran Yesus dan ajaran Kristen. Ajaran Kristen itu beda. Ajaran Kristen itu muncul kemudian setelah orang-orang penyesat yang Yesus ramalkan, yang Yesus nubuatkan. Waspadalah, waspadalah. Kepada siapa Yesus mengatakan waspada? Kepada orang Yahudi. Supaya orang Yahudi jangan disesatkan oleh serigala yang nyamar seperti domba. Yesus terangkat ke langit nih, selesai cerita, penyaliban selesai, Yesus terangkat ke langit, penyaliban selesai. Sepi pemberitaan. Tak ada orang Yahudi yang menjadi Kristen, tak ada orang Yahudi yang menyembah Yesus, tak ada orang Yahudi masuk ke gereja, tak ada orang Yahudi makan babi, tak ada orang Yahudi tidak bersunat, tak ada orang Yahudi yang mempertuhankan kemudian Yesus, tak ada orang Yahudi yang mengkitabkan kitab Lukas, Markus, Matius dan seterusnya. Tak ada orang Yahudi yang menjadikan 14 buku Paulus yang ditulis dalam penjara itu sebagai kitab suci. Tak ada. Jadi ada jurang pemisah. Yesus hanya meramalkan, waspadalah kepada ahli Taurat, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada orang munafik, waspadalah kepada orang yang datang kepadamu menyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala. Hari itu mendeteksi serigala itu seperti apa. Domba yang nyamar serigala itu, serigala yang nyamar seperti domba itu, kita gampang untuk mendeteksinya. Pertama, mereka mengaku sebagai domba tapi tidak bersunat. Kedua, mereka mengaku sebagai domba tapi makan babi. Ketiga, mereka mengaku domba tapi ibadahnya hari Minggu. Kelima, mereka mengaku domba tapi Natalan. Tidak ada domba makan daging, tidak ada. Tak ada domba yang makan babi, tak ada. Yang makan babi itu adalah serigala. Hanya serigala yang makan daging babi. Jadi yang Yesus maksud waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba, yang dimaksud di sini adalah orang Roma, yang dimaksud di sini adalah orang Yunani, yang datang di tengah-tengah orang Yahudi, bukan orang Arab, bukan orang Indonesia, bukan orang Jepang, tapi yang datang kepada tengah-tengah Yahudi adalah orang Roma, serigala. Nah sekarang permasalahannya adalah Kristen ini kapan muncul? Kristen ini dengan ajarannya yang pagan ini munculnya kapan? Ini sudah sabar bang, 30 detik. Ini sudah 2000 tahun. Yahudi masih tetap Yahudi, Yesus masih tetap Yahudi. Dia taat sampai dia mati dan tidak pernah menjadi Kristen. Kenapa 2000 tahun Kristen tidak memiliki tempat di rumah ibadahnya orang Yahudi? Kenapa? Karena Kristen itu adalah Abu Dasara. Kristen itu adalah ajaran bidat yang diharamkan kemudian masuk ke dalam Yerusalem, yang diharamkan kemudian mereka itu masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Jadi Kristen ini adalah agama pagan yang mengatasnamakan Yahudi, tapi sebenarnya mereka adalah serigala yang nyamar seperti domba. Tanggapi saya dengan ilmu, jangan curhat, jangan kemudian ngeyel. Silakan. Oke, selamat siang. Selamat siang. Oke, boleh saya menanggapi apa yang dikatakan Juma? Bang, kondisikan anaknya bang, nanti kita kena pelanggaran bang. Halo, saya tanggapi. Ya, silakan. Iya, jangan cuma curhat Pak ya, jangan cuma curhat. Saya butuh data dalil. Silakan. Pernah membaca Matius 16:18 enggak? Pernah. Pernah Pak. Apa itu? Di dalam kitab Matius 16 ini, kalau Bapak menjadikan ini sebagai sandaran, satu hal, sebelum Anda menjadikan ini sebagai tameng untuk membantah penjelasan saya, pahami dulu bahwa pengarang Matius ini bukan murid Yesus, bukan Lewi. Oke ya? Nah, sekarang kalau Anda membawa Matius 16 nomor 18, betul di sana dikatakan bahwasanya Yesus berkata,
aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Satu oleh-oleh hadiah yang berharga untuk Bapak. Dengarkan saya baik-baik. Pendiri agama Kristen, dalam hal ini Paulus, yang dikatakan dalam Kisah para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah tokoh dari agama Kristen, menerangkan dengan sangat palit di dalam suratnya Galatia 2. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Galatia 2 nomor 8. Petrus adalah utusan Yesus sebagai rasul kepada orang-orang yang bersunat. Bapak skakmat. Petrus diutus untuk orang-orang yang bersunat. Sedangkan aku, sedangkan aku Paulus diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Jadi di dalam Matius 16 nomor 18, Petrus diutus untuk orang Yahudi. Rumah ibadah, jemaat mula-mula, kemudian batu karang yang didirikan oleh Petrus sudah pasti batu karang yang adalah jemaatnya orang-orang yang bersunat. Siapa mereka orang-orang yang bersunat ini? Yahudi. Sedangkan di nomor 14-nya di Galatia 2 dikatakan bahwasanya orang-orang yang tidak bersunat adalah orang-orang yang hidup secara kafir. Tidak mungkin jemaat Petrus adalah jemaat orang-orang yang tidak bersunat. Tak mungkin. Jemaatnya Petrus adalah orang-orang yang bersunat alias orang Yahudi, bukan orang Roma. Paulus untuk Roma, terus untuk orang Yahudi. Demikian. Silakan. Yang Matius 16:13 enggak? Gimana? Pernah membaca Matius 16:13 enggak? Saya 13 itu Pak, itu pengantar dari pengarang. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia ini? Sudah jelas kok, siapakah anak manusia ini? Dibantah Hosea 11 nomor 9, Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan manusia. Bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Sementara Yesus sendiri mengaku dirinya, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, dan seterusnya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapa aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Tuhan yang hidup. Apa masalahnya? Lalu Yesus mengatakan, berbahagialah engkau Simon, sebab bukan manusia menyatakan itu kepadamu, melainkan Tuhanku yang ada di langit. Berarti menurut Yesus, dia adalah Mesias, hamba Allah yang hidup. Apa permasalahannya? Permasalahannya ada di Kristen yang menuhankan hamba Allah. Demikian, ya. Silakan. Kayak Syariah Filipi itu di Yerusalem atau di mana? Gimana? Kayak Syariah, ya jangan ayat 13 tadi loh, Filipi itu di mana letaknya Pak? Kaisarea Filipi itu ini di luar daripada Yerusalem, betul? Ya, itu terus Yesus mengatakan di atas batu karang itu di situ, di luar di mana? Yerusalem. Iya betul, benar sekali, betul. Itu tidak disalahkan. Tetapi yang menjadi pengikutnya kemudian adalah orang-orang bersunat. Betul? Itu betul? Kan Bang Bima tidak membaca setelah ini setelah perututan. Setelah Alkitab, kami tadi di depan mengatakan bahwa Katolik itu dasarnya ada 3, yaitu katekismus atau magisterium itu, tradisi, dan Alkitab. Bang Yuma membaca di luar Alkitab enggak bahwa Petrus itu paus pertama di Vatikan? Oh, itu tipuan Pak, itu penyesatan sepanjang sejarah anak keturunan Adam. Petrus tidak akan pernah menjadi paus bagi orang-orang yang tidak bersunat. Pahami itu. Petrus murid Yesus tidak akan mungkin menjadi tokoh dari agama paganisme. Pahami itu. Yesus berpesan kepada Petrus, dengarkan di Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus jangan engkau ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umatku Israel. Oke? Jadi jangan mimpi. Kalau dikatakan Paus Petrus itu adalah murid Yesus, itu bullshit, itu penipuan
manusia sepanjang sejarah anak keturunan Adam. Catat itu baik-baik. Murid Yesus tidak akan mungkin menjadi tokoh bagi penganut ajaran paganisme. Murid Yesus tidak akan mungkin kemudian menjadi tokoh pemakan babi. Murid Yesus tidak akan mungkin menjadi tokoh bagi orang-orang yang tidak bersunat. Jelas sekali kok. Anda dibantah oleh Paulus sendiri. Galatia 2 nomor 8, kata Paulus, Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Berarti Petrus diutus kepada orang siapa? Yahudi. Ya itu kan bukti bahwa di itu bukti Sabar, Babang, bahwa sabar. Bang Juma itu hanya memahami Alkitab saja, tidak membaca. Lalu tidak informasi membaca apa? buku-buku Informasi setelah apa yang Alkitab. bisa digunakan Tidak kemudian? Bapak, Bible Bang Juma. Anda itu konon ceritanya firman Tuhan. Kenapa firman Tuhannya Anda tinggalkan kemudian ketika berbicara mengenai kebenaran? Paulus menuliskan kemudian Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus untuk orang-orang yang bersunat. Apa yang kurang? Apa yang kurang? Yesus berpesan kepada Petrus, jangan datang kepada orang-orang yang tidak bersunat. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Anda mau membantah kitab Anda sendiri. Pernah membaca Petrus pernah di Antioquia tidak? Gimana? Petrus pernah di Antioquia tidak? Kalaupun Petrus pernah datang ke Papua, Pak, kedatangannya ke Papua mencari orang-orang yang bersunat. La haula wala quwata illa billah. Bukan berarti dia ke Antioquia, dia mencari orang-orang yang tidak bersunat. Dia itu utusan Yesus untuk kaum Bani Israel. Berapa kali harus saya kasih data? Matius 10 nomor 5. Ya, Oke. itu pemahaman. Bang Juma, Loh, Bang itu Juma. pemahaman saya, itu tertulis di kitab saudara. Ya Allah ya Karim. Ya karena tidak membaca di luar Anjing, Alkitab. Gitu loh. Bahwa paus itu sampai sekarang ada 266 paus dari Petrus. Itu derita Anda, itu derita Anda. Yesus itu untuk Bani Israel, murid-muridnya untuk Bani Israel. Yang Anda sebut paus itu ya mungkin ikan paus. Wallahu alam bisawab. Yang jelas murid-murid Yesus tidak akan mungkin menjadi soko guru bagi orang-orang paganisme. Pahami itu. Bang Juma pernah membaca enggak bahwa Petrus itu makamnya di Vatikan? Iya, apa susahnya dibuat itu kuburan bernama Petrus, bernama bom-bom, bernama Pisidiking, nggak ada susahnya. Manusia aja bisa diedit menjadi Tuhan kok, apalagi kalau cuman kuburan. Nggak usah Pak, nggak usah memperbodoh kebodohan, nggak usah diajarin ke orang. Nggak usah. Ya, ini Nggak perlu itu Bang yang Juma, kayak gitu-gitu. saya mau bertanya sedikit sekali Bang Juma. Aduh, ya. Ini pemahaman Bang Juma yang Loh kok jadi pemahaman saya? Itu Bibelnya yang mengatakan. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa Roma, tapi datanglah kepada domba-domba sesat yang berasal dari umat Israel. Kalau domba sesatnya ada di Vatikan, domba sesatnya ada di Papua, domba sesatnya ada di Manado, maka murid-muridnya datang ke sana. Tapi datang ke sana bukan untuk orang Kristen, tapi datang ke sana untuk Bani Israel saja. ya, hanya pada saat Rasul Paulus itu menjadi pada saat Yesus masih ada. Tapi setelah Yesus tidak ada, itu kurang memahami menurut saya. Setelah Yesus tidak ada lagi perkataan Yesus, Pak. Setelah Yesus tidak ada, yang muncul adalah penyesat-penyesat. Tak ada lagi ajaran Yesus. Ketika Yesus ada, apa yang dikatakan oleh Yesus? Semua firman telah aku sampaikan kepada muridku. Dan muridku percaya bahwa aku adalah Rasulullah, bahwa aku adalah utusan Allah. Itu muridnya. Sedangkan Kristen ini bukan murid. Yes, Kristen ini adalah manusia-manusia yang mempertuhankan manusia Yesus, bukan murid Yesus. Kristen itu la haula wala quwata illa billah. Itu pemahaman yang sangat Bukan pemahaman. Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Itu Yesus yang mengatakan, Pak, bukan saya. Yesus yang berkata demikian, bukan Bang Suma. Bang Yuma pernah membaca Yohanes 3:16 tidak?
jangan ragukan Bang Suma. Yohanes 3 nomor 6, begitu besar kasih Allah ke alam dunia ini, maka dia menganugerahkan hambanya yang satu-satunya terakhir sebagai nabi dan rasul kepada Bani Israel. Barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, barang siapa yang tidak percaya kepada nabi dan rasul terakhir satu-satunya untuk Bani Israel ini, maka dia akan mati di dalam dosanya. Maka kami umat Islam percaya kepada Yesus bahwa dia adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel saja, bukan untuk Bani Kunarion, bukan untuk Bidat, bukan untuk Abu Dasrah, tapi hanya untuk Bani Israel. Kami percaya, maka kami memperoleh hidup yang kekal. Anda percaya enggak ketika Yesus berkata, aku diutus hanya untuk domba yang sesat dari Israel? Anda percaya tidak pengakuan Yesus itu? Nangis di siang hari. Ya, selamat siang. Mulut Yesus berkata, mulut Yesus yang berkata, aku diutus hanya untuk domba-domba yang sesat dari umat Israel. Anda percaya tidak itu? Iya, betul. Percaya tidak? Betul. Anda percaya tidak? Percaya tidak? Karena Taurat. Kalau percaya, berarti Yesus hanya untuk Bani Israel. Ente bukan Bani Israel. Ente bukan Bani Israel. Nggak usah emosi. Loh, kok emosi pula? Emosi pula. Apa yang menyebabkan saya emosi? Nggak ada. Islam itu rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat saya mengajarkan Anda kebenaran. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ente mau percaya atau tidak percaya, renungkan sendiri, karena Tuhan sendiri mengatakan barang siapa yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal, yang tidak percaya akan mati di dalam dosanya. Nangis, nangis Pak. Telepon Pak Bom suruh kesini hadapi saya. Pak Bomnya telepon suruh kesini hadapi saya. Selamat siang. Boleh saya sekali ngomong? Iya, silakan. Pak Yusuf, beli tisu dulu. Kalau nangis beli tisu dulu. Biarkan saudara Babang yang berbicara. Pak Yusuf, beli tisu. Cuci muka dulu, Pak. Bang Juma, apa dasar Anda mengatakan Kristen itu ajaran pagan? Apakah jelas? Bagus, pertanyaan yang sangat bagus. Karena Kristen mempertuhankan manusia. Jelas itu. Dan Kristen tidak ada satu nabi pun yang mengajarkan itu. Kristen adalah ajaran yang muncul di tengah-tengah orang bidat. Ya? Oke, Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus tidak pernah menyebut kata Kristen. Yesus tidak pernah tahu apa itu Kristen. Nggak pernah. Pahami itu. Maka Kristen sama dengan paganisme. Silakan. Setahu saya, ajaran pagan itu adalah ajaran kepercayaan atau praktik spiritual yang biasanya berpusat pada kehormatan terhadap alam atau kekuatan alam, seperti menyembah pohon besar, batu besar. Dan kalau secara umum, ajaran pagan itu tidak bisa dikaitkan dengan agama-agama yang terorganisir seperti agama-agama di dunia ini, seperti Kristen, Katolik, Islam. Itu tidak bisa karena dia bukan bersumber pada alam. Jadi maksud saya seperti ini. Kadang diskusi ini ranah publik ya Bang. 1,1900 orang itu menonton. Jadi artinya tolong bicara itu berdasarkan pengetahuan yang betul. Baik. Karena di sini kita memberikan tuntunan dan dedikasi yang baik untuk semua. Baik. Nah, jadi maksudnya begini. Perjelas dulu kenapa Abang sebutkan itu pagan. Kalau dari yang Abang sebutkan itu bukan ajaran pagan. Itu berbeda pengertian kita mengenai Kristus dari Anda dan saya, itu aja. Kalau soal perbedaan kepercayaan, perbedaan persepsi terhadap sesuatu hal, itu lumrah. Jadi di situ kita mari beradu data. Siapakah Yesus menurut Anda? Siapa Yesus menurut saya? Jangan dengan serta-merta menyatakan pagan itu Kristen. Anda nggak berdasar menyatakan Kristen itu agama pagan. Biasa agama pagan itu yang praktiknya itu setiap umat itu cara beribadahnya beda-beda. Itulah agama pagan. Jadi nggak ada satu aturan resmi di dalam kegiatan beribadah mereka. Itulah ajaran pagan. Oke, baik. Apa sih pagan itu? Ini harus Anda pahami dulu. Pengetahuan kontemporer seputar ajaran-ajaran pagan itu Anda harus bekali diri Anda dulu. Jadi jangan Anda membantah sedikit pun pernyataan saya kalau Anda tidak memahami ilmunya.
Yang disebut pagan itu adalah penyembahan kepada selain pencipta langit dan bumi. Mau dia pohon, mau dia kayu, mau dia manusia, mau dia sapi, atau apapun itu selain daripada pencipta langit dan bumi yang dituhankan, maka jatuhnya paganisme. Orang-orang yang kemudian memahami tentang ini, contoh misalnya ajaran yang disebut Helena atau pengajaran penyembahan kepada roh-roh, itu jatuh kepada paganisme. Bagaimana dengan Kristen? Roma 5 nomor 6, Wahyu 5 nomor 6. Siapa di sana? Tuhannya orang Kristen, bertanduk 7 bermata 7. Ini apa namanya? Binatang bertanduk 7 bermata 7, dan itulah ketujuh roh Theos yang nusul ke atas muka bumi ini. Bedanya dengan ajaran paganisme yang lain apa? Coba. Yesus manusia. Anda mengatakan paganisme itu sabar. Anda mengatakan paganisme itu adalah agama kepercayaan yang mendudukkan bumi ini sebagai Tuhan. Apa yang ada dari unsur bumi ini menjadi Tuhannya. Betul sekali. Yesus adalah bagian dari unsur bumi. Dia manusia yang dikandung oleh ibunya, dinetein, dimandiin, diklonin, diapain sama ibunya. Dia manusia yang dituhankan kemudian. Maka pusat ketuhanan dan kepercayaan Yesus bertumpu kepada konsentrasinya kepada siapa? Yang mereka sebut dua kata, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Hari ini kalau kita berbicara kepada orang Kristen, yang disebut apa? Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus. Ketika mereka jatuh dari kendaraan yang disebut Tuhan Yesus, haleluya, halilintar, itu yang mereka sebutkan. Artinya ajaran Kristen bertumpu kepada ajaran duniawi. Pertanyaan saya, dengarkan baik-baik. Nabi mana yang mengajarkan menyembah kepada manusia yang terindikasi adalah inkarnasi dewa? Jawab saya, silakan. Oke, saya rasa kalau ajaran pagan tadi sudah jelas ya. Tetapi ketika saudara menyebutkan bahwa ajaran selain menyembah kepada pencipta adalah ajaran pagan, oke, kita bisa setuju itu. Jadi dasarnya kenapa Kristen menyembah Yesus, menganggap Yesus adalah Allah, karena di dalam kitab suci mereka sendiri memang Yesus itu tertulis sebagai Allah. Dan beberapa di ayat Alkitab memang menunjukkan ke arah situ, bahwa Yesus itu adalah awal dari penciptaan. Dan tanpa Yesus itu juga tiada sesuatu yang tercipta. Atas dasar itulah umat Kristen menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi kalau soal yang lebih lainnya, mari kita beradu data, boleh. Tetapi saya harap diskusi ini diskusi sehat ya. Semua berdasarkan data. Artinya jangan asumsi liar. Artinya semua yang kita ucapkan hendaknya bisa kita pertanggungjawabkan. Itu saja. Silakan. Oke, baik. Sekarang begini. Pertanyaan saya tadi, Nabi mana yang mengajarkan kemudian menyembah kepada manusia? Apa jawaban saudara? Apa data yang Anda bisa sajikan? Tak ada. Satu-satunya Nabi nih, satu-satunya Nabi yang mengajarkan menyembah kepada manusia, hanya Nabi Saulus. Hanya Nabi Saulus. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan diimani sepenuh hati apa yang terlontar dari mulutnya itu, maka dia akan diselamatkan. Roma 10 nomor 9. Roma 14 nomor 9. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Untuk itulah Yesus menjadi mayat, supaya dia bangkit untuk menjadi Tuhan bagi Romawi dan Yunani. Jelas kan? Maka yang mengajarkan satu-satunya Nabi yang mengajarkan kemudian menyembah kepada manusia hanya Nabi Saulus. Sekarang permasalahannya adalah, apakah Nabi Saulus ini Nabi palsu? Atau dia adalah Nabi pilihan Tuhan untuk non-Yahudi? Itu yang Anda harus jawab. Silakan. Dari kitab surat-surat yang ditulis Paulus, sebenarnya Paulus sudah jelas bukan menyuruh menyembah terhadap manusia, dia menyuruh menyembah Tuhan. Cuman bedanya pengertian Anda Yesus itu bukan Tuhan, dan di kitab di surat-surat yang ditulis oleh Paulus menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Hanya di situ bedanya ya. Jadi artinya di sini soal persepsi. Jadi Paulus, poinnya yang pertama, Paulus tidak ada menyuruh menyembah manusia, tetapi Paulus menyembah Tuhan, yaitu dalam bentuk Yesus dan juga Allah Bapa. Karena di surat-surat Paulus juga disertakan juga
bahwa untuk menyembah Allah Bapa. Sementara di manakah ayat Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan? Itu banyak sekali. Terutama di Yohanes 20 ayat 8 dinyatakan ketika Thomas menyatakan kepada Yesus, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Itu yang pertama. Jadi kalau yang lainnya ada juga di kitab Yohanes. Mungkin belum saya bisa tampilkan datanya saat ini karena saya juga dalam perjalanan. Tapi yang pasti ada, yang pertama itu ya Yohanes 20 ayat 28 yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah dan Tuhan oleh Thomas. Sementara Thomas itu adalah orang yang sama sekali tidak percaya kalau tidak melihat. Mungkin sama seperti Bang Zuma ya, kalau tidak melihat tidak percaya. Oke, itulah buktinya bahwa Yesus itu Tuhan. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 1 di situ jelas disebutkan bahwa Yesus itu pada mulanya adalah Firman, dan Firman bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Dan di ayat ke-14 dalam Yohanes 1 disebutkan bahwa ketika Firman itu telah menjadi daging. Artinya Firman di situ yaitu Allah sendiri telah menjadi daging dalam bentuk rupa manusia. Jadi di sini hanya soal persepsi, siapa Anda persepsikan Yesus dan siapa saya persepsikan Yesus. Jadi sebenarnya Kristen kalau ditinjau dari kitab suci yang mereka baca, nggak boleh kita kelompokkan mereka ke dalam kelompok pagan, karena mereka menyembah Allah pencipta. Karena Yesus itu siogianya dalam Alkitab adalah Allah pencipta. Ya, oke. Baik. Ketika kemudian saudara membawa data seperti itu, justru inilah cerminan Anda paganisme. Jelas sekali. Yesus manusia, Anda mengatakan ada datanya di dalam kitab kami bahwa Yesus itu Tuhan. Berarti manusia ini dituhankan. Jatuhnya kepada siapa? Jatuhnya kepada keadaan paganisme. Anda menjawab sendiri. Sementara Yesus ketika ditanyai kemudian, ini Yesus ditanya loh, bahkan ketika dia dihakimi kemudian, apakah engkau anak Tuhan? Apakah engkau adalah anak Allah? Kenapa engkau